Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Pada pertemuan kemarin kita jelaskan daripada sebagian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadis yang menerangkan tentang terhapusnya pahala puasa. Puasa tetapi tidak memiliki pahala. Puasa tetapi di akhirat tidak digolongkan termasuk orang yang berpuasa. Siapa itu? Orang ketika berpuasa di bulan suci Ramadan tidak mengetahui tentang beberapa hal yang menyebabkan pahala puasa terhapus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara yang menyebabkan pahala puasa terhapus. Yang pertama yaitu ghibah, yaitu ngerasani orang, membicarakan aib orang yang sudah kita terangkan pada pertemuan kemarin. Hari ini keterangan yang nomor 2 yaitu an-namimatu, adu domba. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hal yang menyebabkan pahala puasa ini terhapus adalah adu domba. Membikin gaduh keadaan dan suasana. Namimah, mengadu domba, membikin kisruh antar orang dengan orang yang lain, antar ormas dengan ormas yang lain, antar organisasi dengan organisasi yang lainnya. Ini namanya namimah. Kalau orangnya namanya namam, pekerjaannya bikin ruwet suasana dan keadaan. Tidak ada dingdang dibikin dingdang. Tidak ada pekerjaan kecuali membikin ruwet permasalahan. Ini namanya namam. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka, likulli humazatil lumazah, bagi orang yang hidupnya di dunia suka mengadu domba. Allah telah melaknat dan Allah telah mengancam keras bagi setiap orang yang hidupnya selalu membikin adu domba. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun menurut sebagian daripada ulama ahli tafsir memiliki 2 makna. Makna yang pertama, wail adalah nama jurang yang ada di neraka jahanam. Neraka yang paling ringan, neraka yang tidak begitu panas, itu namanya jahanam, neraka paling atas.
Di dalam neraka itu ada jurang namanya wail, sebutannya wail. Jahannam sendiri itu tiap hari berdoa kepada Allah melindungkan atas panasnya jurang yang bernama wail. Niku nerokone dewi sudah angkat tangan saking panasnya jurang wail. Bagaimana orang yang akan dimasukkan di dalamnya? Wailun, nama daripada jurang yang ada di neraka jahanam. Ini pentafsiran pertama. Jadi kalau diartikan wailul likulli humazatin lumazah, orang yang suka mengadu domba, dinas sama Allah Ta'ala kalau tidak segera bertobat maka dia akan berada pada jurang yang bernama wail. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya, amin ya rabbal. Penjelasan yang kedua daripada makna wail adalah kata-kata hinaan, kata-kata mencela, kata-kata kasar. Allah mengatakan wailun artinya menghina dan melaknat serta meledek daripada jenis orang ketika di dunia hidupnya selalu mengadu domba, mengambil ucapan fulan terus kemudian mengambil ucapan fulan yang lainnya kemudian dibentrokkan. Ini namanya adu domba. Dan itu biasanya penontonnya banyak, Pak. Kalau masalah ngaji niki 10 wis akeh ketok iki. Tapi kalau di YouTube atau di media yang modele seperti itu, oh ini penontonnya jutaan. Nah, ini alim fulan dengan alim fulan dibentrokkan. Niku adu domba. Organisasi ini dengan organisasi ini dibentrokkan, itu adu domba. Dan itu zaman sekarang membikin gaduh suasana, membikin keadaan tidak harmonis antar umat muslim. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Amalan semacam ini orang yang berpuasa di dalamnya tidak diterima oleh Allah, alias pahala puasanya dihapus oleh Allah. Oleh sebab itu berhati-hatilah kita hidup di dunia, wabil khusus dalam kondisi berpuasa. Hindari jangan sampai termasuk golongan daripada orang yang suka mengadu domba. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Nabi bersama para sahabat sedang berjalan-jalan menuju ke kuburan. Diikuti oleh beberapa sahabat sesuai dengan riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lewat dengan kuburan. Lalu kemudian Rasulullah dari mukanya tampak gemeter, tampak susah dan tampak gemeter, dari mukanya kelihatan. Para sahabat yang ikut Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kelihatan tampak muram dan cemas dari mukamu ya Rasulullah. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, apakah kamu tidak dengar ada 2 kuburan disiksa? Atasma'u nama asma, apakah kalian enggak dengar apa yang aku dengar? Apa ya Rasulullah? 2 kuburan ini disiksa, enggak dengar? Boten ya Rasulullah. Nah, Rasulullah kelasnya Nabi, dikasih mukjizat oleh Allah, bisa mendengarkan isi daripada alam barzah. Innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Qala bala innahu kabir. 2 kuburan ini disiksa oleh Allah Ta'ala karena hal sepele. Yang satu enggak hati-hati ketika buang air kencing. Sing nomor 2, hidup di dunia yamshi binamimah, suka membikin kisruh suasana. Yang pertama apa Pak? Nah, keluar dari masalah, keluar dari pembahasan.
innahu la yastabri min baulih, nek buang air kencing ngawur. Kalau beristinja ngawur, enggak dikondisikan, enggak dirapikan, enggak disesuaikan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sepele masalah bagaimana cara istinja dari air kencing, akhirnya disiksa oleh Allah Ta'ala di dalam kubur. Lah kok bisa? Iya, soalnya sholatnya batal sebab celananya najis, sarungnya najis, pakaiannya najis, berarti belum sholat, makanya disiksa. Maka dari sini keluar dari pembahasan cara orang beristinja. Pertama, setelah selesai mengeluarkan atau mentuntaskan daripada air kencing, mohon maaf, maka dianjurkan untuk tanahnuh. Tanahnuh itu dehem 3 kali. Nah, aja banter-banter, gak dicecek-ceblok. Dehem 3 kali. Okay. Setelah selesai dehem 3 kali, mohon maaf, ada namanya nater di perut, no, Pak? Di perut. Tapi aja banter-banter, gak dipedot. Di perut. Oke. Okay. Setelah itu ambil sedikit air, percikan ke area daripada kemaluan kita. Ini teori paling simpel untuk mentuntaskan daripada sisa yang ada di dalam alat manusia. Kalau ada orang ketika buang air kencing kok tanpa menggunakan alternatif semacam ini, khawatir nanti ketika sholat ada sisa najis keluar, akhirnya sholatnya batal. Sebab batalnya sholat itulah maka di alam kubur disiksa oleh Allah. Masalah sepele, cuma kadang-kadang orang kurang sadar, kurang memahami. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang barokah, manfaat, amin. Yang kedua adalah yamshi binamimah, hidup di dunia suka mengadu domba, diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Makanya hati-hati, hati-hati. Jangan karena kepentingan organisasi atau kepentingan politik atau kepentingan partai atau kepentingan jamaah dan kelompok sampai kemudian menggunakan sifat adu domba. Kemudian Rasulullah minta, tolong ambilkan aku pelepah kurma. Diambilkan pelepah kurma 2. Yang satu diincepkan di kuburannya yang tadi istinjaknya kurang beres, yang satu diincepkan. Napa diincepkan itu? Diincepkan kita ya. Pokoknya jangan faham beres. Ditancapkan di salah satu kuburan yang suka mengadu domba. Kata para sahabat, faedahnya apa? Ya Rasulullah, apa faedahnya? Faedahnya akan meringankan azabnya ahli kubur selama masih basah. Ini dalilnya ahlus sunnah wal jamaah, bahwa pepohonan yang ada di atas kuburan jangan ditebang. Boleh ditebang tapi sisakan. Ini haknya mayit, haknya ahli barzah. Atau sebagian menaruh bunga di atas kuburan. Niki dasarnya. Atau ngicir bunga, mosok ngicir pelem rek. Pelem yang atas kuburan ini medeni wong. Ya, itu anjuran. Alasannya apa? Akan meringankan daripada beban ahli barzah selama masih basah. Loh, wong pepohonan saja, tumbuh-tumbuhan saja bisa meringankan kok, apalagi doa panjenengan, kiriman yasin panjenengan, kiriman sedekah panjenengan,
kiriman amal-amal soleh dari anak yang soleh dan solehah. Jadi kita kembali lagi kepada topik masalah usahakan dan wajib diusahakan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai pahala puasa hilang dikarenakan ada sifat yaitu namimah, suka mengadu domba. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat buruk yang dimiliki oleh istri Abu Lahab yang disifatkan oleh Allah hammalatal hatab, pembawa kayu. Itu sifat jeleknya suka namimah. Sebagaimana kayu itu digunakan untuk menyalakan api biar terbakar, begitu pula namimah kalau ada pada diri orang itu membakar lingkungan. Niku namimah. Kekancan kali tiang sing suka adu domba terbakar jenengan, lingkungan jenengan nggih terbakar, kawasan jenengan nggih terbakar, apalagi keluarga. Naudzubillah. Itu disifati oleh Allah Ta'ala wa mra'atuhu hammalatal hatab, termasuk penduduk neraka adalah istrinya daripada Abu Lahab yang disifati oleh Allah hammalatul hatab, suka membawa kayu bakar. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Maka hidup kita di dunia hanya sementara. Ayo kita jaga amaliyah kita, jaga ketaatan kita, jangan sampai mereteli tiap hari, tiap malam. Entek pahalanya. Saya traweh tapi nggak ada pahala traweh. Kenapa? Mereteli. Saya puasa tapi nggak ada pahala puasa. Entek di jalan. Kenapa? Zalim pada orang, nyaci maki orang, meneror orang, menikam orang dan lain sebagainya. Inilah sifatnya orang yang dikatakan oleh Rasul al-muflis, orang yang bangkrut. Kata Rasulullah dalam hadisnya, manil muflis, siapa orang yang bangkrut wahai para sahabat? Orang fakir miskin itu siapa? Orang muflis itu siapa? Orang yang bangkrut itu siapa? Dikatakan para sahabat, man la dirham wala dinar, tiang boten gadai dirham boten gadai dinar ya Rasulullah. Iya, iku bangkrut urusan donya, bangkrut urusan akhirat ning kono lho. Wong fakir, wong miskin ning padang mahsyar iku siapa? Nggak ada di padang mahsyar pembicaraan tentang rumahmu berapa. Ora ono, Pak. Ya ora ono. Mobilmu berapa, ndak ada. Di sana sudah ada, selesai. Itu urusan dunia. Di dunia mobil kamu berapa, itu dunia. Uang kamu berapa, dunia. Di akhirat nggak ada satupun yang ingat mobil berapa saya, rumah saya berapa, nggak ingat. Yang diingat adalah amal dan ketaatan selama di dunia. Disampaikan oleh Rasul, al-muflis, orang yang bangkrut, man ya'ti yaumal qiyamah bihasanati, orang yang datang di padang mahsyar dengan segunung kebaikan, salatnya, puasanya, sedekahnya, iktikafnya, tarawehnya, ngajinya. Cuma di dunia pernah zalim ke fulan, pernah memukul fulan, pernah mencaci maki fulan, lalu dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan menggendong pahala sebelum atau ingin masuk surga sama Allah,
Entar dulu, masih banyak tanggung jawab Anda. Lihat di belakang Anda, dilihat ke belakang banyak tuntutan. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Akhirnya apa? Pahala sholat diambil, pahala sedekah diambil. Kenapa? Atas kezaliman selama di dunia. Akhirnya apa? Entek, habis ludes. Terus mohon maaf Pak, teng neraka Pak. Wis neraka untuk kok urung tuntas. Lho Gusti wis entek kebaikanku dan pahalaku. Lho saiki dosane sing pernah kau dolimi ditumplekake. Jadi yang asalnya datang dengan membawa kebaikan akhirnya berubah membawa suatu kemaksiatan. Itu akibat daripada hidup di dunia yang suka berbuat zalim kepada manusia. Oleh sebab itu Rasul bersabda, la yadkhulul jannah namam. Mustahil orang masuk surga kalau di dunia suka mengadu domba. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Namamun, orang yang di dunia suka mengadu domba. Tangannya buruk, suka digunakan ngupload sana, ngupload sini, akhirnya dibentrokkan. Matanya buruk, suka melihat ini video yang sekiranya bikin subscribe-nya biar banyak yang nonton, dihancurkan. Jari-jarinya yang buruk suka, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Di bulan suci Ramadan waktunya, saatnya untuk beribadah kepada Allah, tapi disia-siakan dengan melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah agar puasa kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup Rasul bersabda, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebaikan. Farhatun inda fitri, bahagia saat menjelang buka puasa. Napa maknane? Roh gedang goreng ngoten? Lihat cincau ngoten. Lah itulah kelasnya anak-anak, Pak. Lah yo yen awake poso yo, mosok kok senenge padha rek Negosari. Ya Allah, puasa mulai pagi sampai sore jenengan seneng karena lihat Negosari. Astagfirullahaladzim. Negosari nggih ngeten iki, Ramadan nggih ngeten iki, setelah Ramadan nggih ngeten iki. Bahagia maksudnya bagaimana bahagia? Bahagia pagi lisan selamat dari mencaci, kaki selamat dari melangkah kemaksiatan. Niku mana bahagia? Quran bisa dibaca jamaah enggak ketinggalan, duha enggak ketinggalan, wiridan alhamdulillah, doa alhamdulillah ketika menjelang buka puasa. Puasa kita diselamatkan oleh Allah. Ora kok ketika lihat Negosari. Niku puasane cacilik niku. Lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Nah, kemudian bahagia model apa? Kalau seandainya mohon maaf lisan mencaci, adu domba di siangnya, bahagia model apa? Apa yang membuat dia bahagia? Bahagia apa wong pahalanya hilang? Bahagia model apa kalau pahalanya runtuh dan rontok? Ya, kalau bahagia lihat makanan itu bahagia kelasnya anak kecil lah. Tapi kalau bahagianya orang yang dekat kepada Allah, lisan, mata, telinga, semua anggota diselamatkan dari perkara-perkara yang menghapus daripada pahala puasa. Itulah hakikat daripada kebahagiaan saat menjelang buka puasa. Sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menjaga kita,
menjaga puasa kita dari segala sesuatu yang menghapus daripada pahala puasa. Ya Allah, selamatkanlah lisan kami di bulan suci Ramadan ya Allah, untuk terhindar dari ghibah, terhindar dari namimah, terhindar dari kebohongan, terhindar daripada sumpah palsu. Selamatkanlah mata kami ya Allah dari segala sesuatu yang berbau kemaksiatan. Selamatkanlah telinga kami ya Allah dari mendengarkan segala sesuatu yang kotor. Berikanlah taufik kepada kaki kami ya Allah untuk mudah melangkah ke rumah-Mu, khususnya salat tarawih secara berjamaah. Saudara kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, tetangga kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, seluruh umat muslim dimanapun berada ya Allah, terimalah puasa kami dan mereka-mereka ya Allah. Sesungguhnya Engkau zat yang maha menerima. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah wa ala ma nawahu al awliya wasyuhada was salihun wal anbiya wal mursalun bisirril Fatihah. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Monggo Bapak, monggo. Nasyhadu an la ilaha illallah nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzu bika min. Nasyhadu an la